guys, welcome to my channel T10 TV. Kembali di konten gua, yaitu kisah nyata di balik layar sportcaster. Ini banyak yang nggak tahu, banyak cerita di balik layar yang mungkin teman-teman pengen tahu. Karena kalau kita hanya melihat si A, si B, si C di dalam sebuah tayangan televisi, kan kalian nggak tahu bagaimana persiapannya, apa aja masalahnya. Nah, kali ini gua akan mengangkat sebuah pertanyaan dari subscriber gua dari kolom komen adalah bagaimana cara Bung Tio bisa mengatasi kesulitan satu hari siaran 3 pertandingan. Wih, ya, kok bisa hafal semuanya, kok tetap prima, kok tetap tampil seperti siaran satu kali gitu. Jadi siaran 3 kali tetap siaran pertama, siaran kedua, siaran ketiga tetap prima, tetap bagus. Nah, ada tip dan juga triknya. Jadi mungkin sering ya waktu gue bawain Liga Inggris, itu baik itu di Global, di RCTI, di MNC TV, di TV One, sampai terakhir di TVRI. Itu emang gue sering siaran yang langsung lanjut 2 pertandingan, 3 pertandingan. Nah, satu kan kita sebagai seorang presenter kita harus totalitas dengan pekerjaan kita, profesi kita. Ketika kita tidak siaran, kita tetap harus mencari bahan. Jadi kita harus ngikutin tuh dari pekan pertama sampai pekan ke-38 Liga Inggris. Kita harus ikutin, meskipun kita tidak setiap minggu siaran ya. Jadi kalau kita nggak siaran, kita tetap cari bahan. Jadi gue punya bank data, gue punya satu folder sendiri di laptop gue, yaitu Liga Inggris. Meskipun tahun ini gue nggak siaran Liga Inggris, tapi selalu gue update tiap pekannya. Sekarang nyiarin Mola, gue nggak diajak Mola ya kan. Gue tetap ngikutin. Jadi pekan pertama A lawan B, C lawan D gitu, hasilnya gue tulis, gue update terus siapa misalnya Manchester United musim ini, siapa pemain barunya, bagaimana pelatihnya, siapa pertandingannya, bagaimana, gue update. Jadi ada folder. Kemudian Chelsea semua. Jadi setiap minggu gue selalu update 20 tim itu. Jadi anytime gue disuruh siaran, gue siap. Nah, itu yang terjadi ketika gue mendapatkan kontrak kerja dari sebuah TV. Contoh kita waktu itu di Global TV deh ya. Waktu itu gue di MNC Group, itu gue satu pekan bisa siaran 6 pertandingan. 3 di Global, 3 di MNC TV. Padahal pertandingannya kan 10 pertandingan tiap minggu. Nah, itu yang gue lakukan. Jadi gue siap, ready. Selalu gue update. Jadi ketika gue siaran, gue tinggal copy paste aja. Wah, datanya kan udah ada nih. Tinggal gue masukin ke kertas, gue print, sama gue tambah-tambahin berita terbaru. Tuh, jadi kalau memang mau menjadi seorang presenter olahraga ya harus nyemplung. Lo dapat tugas menjadi presenter Liga Jepang, ya udah lo pelajari Liga Jepang. Semua lo ikutin, jangan hanya kalau mau siaran baru nyari bahan gitu. Terus ketika siaran Liga Jerman, ya udah ikutin. Nah, karena gue gila sama pekerjaan gue, ini bener nih terjadi. Jadi Liga Inggris ini, gue dapat job Liga Inggris, tapi gue juga bikin hal yang sama, bank data untuk Liga Jerman, Liga Italia, sama Liga Indonesia. Jadi 4 liga itu gue selalu update. Jadi ketika disuruh siaran ya anytime ready. Jadi bahan-bahannya itu udah di sini, udah di otak. Sama tinggal alat laptop atau komputer itu kan hanya untuk sarana pembantu gitu. Jadi kok bisa sih 3 pertandingan? Bisa lah, kalau perlu semuanya bisa gitu. Itu nggak mungkin. Jadi maksudnya kala itu juga gue dapat jobnya preview itu pertandingan jelang pertandingan pekan ke-5 misalnya. Itu jadi biasanya pertandingan Sabtu Minggu. Nah, itu syutingnya hari Kamis. Nah, itu gue udah hafal, udah aman gitu. Jadi ngebahas 10 pertandingan tiap pekan, tiap hari Kamis itu gue udah keluar kepala. Itu butuh proses. Itu makanya gue bilang kalau jadi presenter olahraga itu tidak sulit sebetulnya, hanya butuh passion, butuh totalitas untuk nyemplung di situ. Karena kalau cuma setengah-setengah susah. Gitu. Bayarannya tidak besar presenter olahraga, tapi effortnya besar. Tapi yang penting lu nyaman dengan kerjaan lu, dan gue nyaman dengan profesi gue. Kalau nggak nyaman nggak mungkin 21 tahun gue jalan 22 tahun bertahan di industri ini sebagai seorang presenter olahraga.
Jadi gitu, itu eh, cerita yang bisa gue berikan, bahwa gue biasanya memang setiap minggu itu bikin bank data, selalu update folder gue. Jadi ketika di akhir pekan gue siaran apa, gue udah ready, I'm ready. Mau siaran Brighton and Hove, mau siaran Watford, mau siaran Newcastle, mau siaran City, Liverpool, I'm ready. Itu Liga Inggris. Tapi gue biasanya update untuk 4 atau 5 liga sekaligus. Jadinya Theo Nugroho siap menerima job dimanapun TV itu membutuhkan. Gitu guys. Itulah sebuah kisah nyata di balik layar Sportcaster. Jadi enak kalau nonton di TV, wah gitu. Yang nggak enak adalah persiapannya panjang. Jadi buat gua siaran tiap Sabtu Minggu, tapi cari bahan dari mulai hari Senin. Jadi hari Senin, Selasa. Biasa Senin gue libur. Jadi biasanya Sabtu Minggu kan siaran, Senin libur, Selasa pun udah update lagi data dan lain-lain. Jadi siap untuk ke pekan berikutnya. Gitu. Oke. Semoga bermanfaat ceritanya. Kalau kalian belum tahu, sekarang kalian tahu. Dan jangan lupa untuk subscribe Facebook TV, sebarkan kepada teman-teman yang belum tahu channel ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Insya Allah nanti akan gua tayangkan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Tes 10 TV, kisah nyata di balik layar Sportcaster. Sampai ketemu di lain kesempatan. Theo Nugroho sign out. Bye.